Selamat malam, nama saya Jerolisi Tania Pesi, mahasiswa UT Ambon. Saat ini saya akan mempraktekkan mata kuliah praktek peradilan pidana secara tahap yang sudah saya laksanakan dalam tugas. Baik, saya akan mulai dengan surat kuasa. Surat kuasa dari advokat dan konsultan hukum Jerolisi Tania Pesi, SH dan partner. Surat kuasa nomor 26/2 advokat strap KHJS dan partners garing 2024. Yang bertanda tangan di bawah ini nama Ayam, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan mahasiswa, alamat Jalan Natal nomor 15, Kelurahan Raja Basah, Kota Bandar Lampung. Selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa. Dengan ini menerangkan dan menyatakan dengan sebenar-benarnya untuk memilih domisili hukum dan memberikan kuasa baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri kepada 1. Jerolisi Tania Pesi SH, 2. Desi Hukunala SH, adalah advokat dan konsultan hukum yang berkedudukan pada kantor advokat Jerolisi Tania Pesi SH dan partner beralamat di Jalan Merdeka nomor 19, Kelurahan Raja Basah, Kota Bandar Lampung, nomor HP 082299674410 dengan email odisitaniapesi@gmail.com. Selanjutnya dalam surat kuasa ini disebut sebagai penerima kuasa khusus bertindak untuk dan atas nama serta mewakili pemberi kuasa Ayam dalam rangka membela hak dan kepentingan hukum pemberi kuasa pada perkara pidana yang sedang dalam proses penyidikan di Polres Metro Lampung terkait dugaan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUHP dan atau pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan uraian singkat yaitu di mana pada hari Rabu 2 Februari 2024 telah terjadi peristiwa pembunuhan terhadap korban bebek berumur 19 tahun di indekos korban di Bandar Lampung yang kemudian mengakibatkan korban meninggal dunia atas dasar penyidikan dan penyidikan kepolisian. Pemberi kuasa Ayam ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana tersebut. Dengan surat kuasa ini, penerima kuasa berhak dan berwenang untuk mendampingi pemberi kuasa pada setiap tahap pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun persidangan, memberikan pembelaan hukum dan mengajukan permohonan atau keberatan yang diperlukan demi kepentingan hukum pemberi kuasa, mengajukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menandatangani dan menerima salinan berkas perkara, berita acara pemeriksaan, serta dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, di mana surat kuasa ini diberikan dengan hak substitusi maupun tanpa hak substitusi dan berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai perkara ini memperoleh putusan hukum yang tetap. Demikian surat kuasa ini dibuat dan ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa di atas meterai yang cukup dibuat di Bandar Lampung tanggal 5 Februari 2024, tertanda pemberi kuasa tanda tangan Ayam dan penerima kuasa Jerolisi Tania Pesi SH dan Desi Hukunala SH di atas meterai 10.000. Demikian. Berita acara pemeriksaan tersangka. Pada hari ini, Jumat tanggal 4 Februari 2024, pukul 14.00 WIB bertempat di ruang unit Reskrim Kriminal Polres Metro Lampung. Saya Jerolisi Tania Pesi, pangkat Inspektur Polisi NRP 77012345, Jabatan Penyidik Reserse Kriminal Polres Metro Lampung. Berdasarkan surat perintah penyidikan nomor SP Sidik 45/2/2024 telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang yang diduga sebagai tersangka, Ayam. Umur 23 tahun, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Prodi Bahasa Sanskerta, agama Islam, kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung. Ia diperiksa dan diambil keterangannya sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUHP dan atau pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Hasil pemeriksaan didapat didasarkan pada keterangan investigasi sebagai berikut. 1. Apabila saat ini saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengetahui alasan saudara diperiksa oleh penyidik saat ini, ya,
Saya saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tahu diperiksa terkait dengan tindak pidana pembunuhan terhadap seorang teman saya sendiri bernama Bebek di kamar kosnya di Jalan Dahlia nomor 23 Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2024. Kedua, jika demikian minta saudara ceritakan kronologis kejadian pembunuhan yang saudara lakukan kepada korban Bebek yang adalah teman saudara. Boleh dapat saya jelaskan di mana pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB saya datang ke kos korban untuk berkunjung seperti biasa, di mana saat itu kami berbincang-bincang di kamar korban. Setelah beberapa saat, saya berpura-pura hendak pulang, namun saat itu saya sudah menyimpan pisau lipat di saku celana milik saya. Ketika korban berdiri dan mengantar saya ke pintu, saya langsung mengeluarkan pisau dan menusuk ke arah dada korban. Saat itu korban sempat melawan dan menggigit tangan saya. Kemudian saya kembali menusuk bagian leher dan dada korban beberapa kali hingga korban jatuh tersungkur dan meninggal di tempat. Setelah saya menusuk korban, setelah saya melihat korban tak bernyawa, saat itu saya panik takut diketahui oleh orang lain dan langsung saya mengambil plastik besar dan membungkus korban dengan menggunakan plastik besar. Setelah itu saya mengambil spray tempat tidur milik korban dan langsung melapisi tubuh korban yang awalnya sudah saya bungkus dengan plastik besar. Dan saya juga saat itu mengambil pengawet dan pewangi ruangan di kamar korban untuk ditaburi pada tubuh korban yang sudah saya bungkus menggunakan plastik dan spray agar tidak dicium bau busuk korban di dalam kamar kos. Dan saat itu saya mengambil laptop, MacBook, dompet berisi uang sekitar 350.000 dan handphone merek iPhone milik korban yang berada di dalam kamar korban. Setelah selesai langsung saya keluar dari kosan milik korban dan mengunci pintu korban dari luar. Setelah itu saya membuang kunci pintu kosan milik korban ke semak-semak dekat kosan korban dan langsung saya bergegas untuk pulang agar tidak diketahui oleh tetangga di sekitar kos. Apa motif saudara yang membuat sampai saudara melakukan pembunuhan terhadap korban saat itu? Jelaskan. Boleh dapat saya jelaskan di mana saat itu saya merasa iri dengan korban karena dia hidupnya lebih mapan dan sering dapat uang dari keluarganya dan baru saya membeli laptop baru sementara saya sedang terlilit hutang pinjam online dan belum bisa membayar kos. Saat itu saya juga sedang tertekan dan tidak punya uang sehingga saat itu membuat saya melakukan pembunuhan terhadap korban. Jika demikian ditanyakan kepada saudara apa yang saudara lakukan setelah korban meninggal dunia saat itu. Di mana saat setelah korban tidak bergerak lagi saya panik. Saya kemudian mengambil plastik besar spray dan beberapa pewangian ruangan di kamar korban. Saya membungkus tubuh korban dengan plastik dan spray itu. Lalu menaburi pengawet dan pewangi agar tidak menimbulkan bau. Minta saudara jelaskan barang-barang milik korban apa saja yang saudara ambil dari korban pada saat itu. Jelaskan. Bahwa dapat saya jelaskan, saat itu saya mengambil laptop MacBook, dompet isi uang sekitar 350.000 rupiah dan handphone iPhone milik korban. Pada saat kejadian pembunuhan yang saudara lakukan kepada korban, apakah ada orang lain yang membantu saudara? Bahwa dapat saya jelaskan, tidak ada. Saya melakukan semuanya sendiri tanpa bantuan siapapun. Tidak ada teman atau orang lain yang tahu saya akan melakukan pembunuhan terhadap korban saat itu. Pada saat saudara melakukan penusukan terhadap korban dengan pisau lipat yang sudah siapkan, bagaimana reaksi korban saat saudara menusuknya? Bahwa dapat saya jelaskan, saat itu korban langsung berteriak dan berusaha melawan. Dia menggigit tangan saya dan mencoba merebut pisau, tapi saya terus menusuk di bagian dada dan leher sampai ia terjatuh dan tidak bergerak lagi. Setelah itu saya langsung membungkus mayatnya. Masih adakah keterangan lain lagi yang ingin saudara tambahkan dalam berita acara pemeriksaan ini? Sebelum pemeriksaan ditutup, dapat saya jelaskan bahwa tidak ada keterangan lain yang dapat saya tambahkan. Sudah benarkah semua keterangan yang saudara berikan di atas? Apakah dalam memberikan keterangan saudara merasa dipaksa, ditekan maupun dibujuk oleh penyidik untuk memberikan keterangan dan saudara siap mempertanggungjawabkan semua keterangan di depan hakim? Dijelaskan bahwa ya, semua keterangan yang saya berikan di atas sudah benar dan selama dalam memberikan keterangan saya tidak merasa dipaksa, ditekan maupun dibujuk. Selama dalam memberikan keterangan saya tidak merasa dipaksa, ditekan, dibujuk oleh penyidik untuk memberikan keterangan dan siap mempertanggungjawabkan semua keterangan di depan hakim. Setelah selesai berita acara pemeriksaan dibuat, kemudian dibacakan kembali kepada yang diperiksa dan yang diperiksa menyatakan setuju dengan membenarkan semua keterangan yang diberikan. Dan untuk menguatkan maka dibubuhi tanda tangan di bawah ini. Tersangka tanda tangan atas nama Ayam. Demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan. Kemudian ditutup dan ditandatangani di Lampung pada 4 Februari 2024 tersebut di atas. Penyidik bertanda tangan di bawah ini
Jurnalis TNPC, Inspektur Polisi NRP 77012345. Surat dakwaan dari Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dengan nomor registrasi PRK PDM 46-SOP.1-06/2024. Identitas terdakwa Ayam, nomor identitas 16022310 10/18/6005. Tempat lahir Lampung, umur 23 tahun, tanggal lahir 12 Januari 2001. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung, agama Islam, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Prodi Bahasa Sanskerta, pendidikan SMA, tamat. Status penangkapan dan penahanan. Penangkapan tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan 5 Februari 2024. Penahanan penyidik pada tanggal 5 Februari 2024 sampai 24 Februari 2024. Diperpanjang penuntut umum tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan 4 April 2024. Diperpanjang Pengadilan Negeri 1 tanggal 5 April 2024 sampai dengan 4 Mei 2024, dan perpanjang Pengadilan Negeri 2 tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan 3 Juni 2024. Dakwaan primer bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat pada kamar kosan milik korban Bebek di Jalan Dahlia nomor 23 Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara melakukan tindak pidana barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan dengan rencana dan dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa Ayam dengan cara sebagai berikut. 1. Bermula pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, terdakwa Ayam datang ke kos korban untuk berkunjung. Seperti biasa, di mana saat itu kami berbincang-bincang di kamar korban. Setelah beberapa saat, terdakwa Ayam berpura-pura hendak pulang, namun saat itu terdakwa Ayam sudah menyimpan pisau lipat di saku celana milik terdakwa Ayam. Ketika korban berdiri untuk mengantar terdakwa Ayam ke pintu, terdakwa Ayam langsung mengeluarkan pisau dan menusuk ke arah dada korban. Saat itu korban sempat melawan dan menggigit tangan terdakwa. Kemudian terdakwa Ayam kembali menusuk bagian leher dan dada korban beberapa kali hingga korban terjatuh tersungkur dan meninggal di tempat setelah terdakwa yang menusuk korban. 2. Bahwa setelah korban tidak bergerak lagi, terdakwa yang panik. Terdakwa yang kemudian mengambil plastik besar spray beberapa pewangian ruangan di kamar korban. Terdakwa Ayam membungkus tubuh korban dengan plastik dan spray itu, lalu menaburi pengawet dan pewangi atas agar tidak menimbulkan bau. Setelah itu terdakwa Ayam meninggalkan kos dengan membawa laptop, ponsel, dan dompet korban. Bahwa terdakwa Ayam mendapatkan ide melakukan perbuatan pembunuhan terhadap korban di mana terdakwa Ayam menonton serial Narcos di Netflix beberapa hari sebelumnya. Dalam film itu ada adegan pembunuhan dan cara menyembunyikan mayat. Terdakwa Ayam kemudian langsung berpikir untuk melakukan hal serupa supaya jasad korban tidak cepat busuk dan tidak tercium bau. Perbuatan terdakwa Ayam sebagaimana diatur dalam dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP. Subsidiar bahwa terdakwa Ayam pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat pada kamar korban milik korban Bebek di Jalan Dahlia nomor 3 Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan melakukan tindak pidana barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa Ayam dengan cara sebagai berikut. 1. Bermula pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, terdakwa Ayam datang ke kos korban untuk berkunjung seperti biasa, di mana saat itu kami berbincang-bincang di kamar korban. Setelah beberapa saat, terdakwa Ayam berpura-pura hendak pulang, namun saat itu terdakwa Ayam sudah menyimpan pisau lipat di saku celana milik terdakwa Ayam.
Ketika korban berdiri untuk mengantar terdakwa ayam ke pintu, terdakwa ayam langsung mengeluarkan pisau dan menusukkan ke arah dada korban. Saat itu korban sempat melawan dan menggigit tangan terdakwa. Kemudian terdakwa ayam kembali menusuk bagian leher dan dada korban beberapa kali hingga korban jatuh, tersungkur dan meninggal di tempat setelah terdakwa ayam menusuk korban. Bahwa motif terdakwa ayam melakukan pembunuhan terhadap korban di mana saat itu terdakwa ayam merasa iri dengan korban karena dia hidup lebih mapan sering dapat uang dari keluarganya dan baru saja membeli laptop baru. Sementara terdakwa ayam sedang terlilit hutang piutang online dan belum bisa membayar kos. Saat ini terdakwa ayam juga sering tertekan dan tidak punya uang, sehingga saat ini membuat terdakwa ayam melakukan pembunuhan terhadap korban. Bahwa setelah korban tidak bergerak lagi, terdakwa ayam panik. Terdakwa ayam kemudian mengambil plastik besar, spray, dan beberapa bagian di kamar korban. Terdakwa ayam membungkus tubuh korban dengan plastik dan spray lalu menaburi pengawet agar tidak menimbulkan bau. Perbuatan terdakwa ayam sebagaimana telah diatur dan diancam pidana pasal 338 KUHP. Bandar Lampung, 6 Juni 2024, Jaksa Penuntut Umum Jurus dan DPCSA Ajuan Jaksa 19950309200121013. Surat eksepsi nota keberatan atas surat dakwaan dalam perkara tindak pidana pembunuhan atas diri terdakwa ayam, advokat dan konsultan hukum jurnalis DPCSA dan partner. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung di Bandar Lampung, dengan hormat kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Jurnalis DPCSA, 2. DCU Kunalesa, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada advokat dan konsultan hukum yang berkedudukan pada kantor advokat jurnalis DPCSA dan partner yang beralamat di Jalan Merdeka nomor 19, Kelurahan Raja Basa, Kota Bandar Lampung. Dalam hal ini bertindak selaku kuasa hukum dari ayam, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan mahasiswa, alamat Jalan Natal nomor 15, Kelurahan Raja Basa, Kota Bandar Lampung. Dengan ini mengajukan eksepsi atau nota keberatan terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum dengan alasan-alasan sebagai berikut. 1. Dasar eksepsi keberatan formil, bahwa tidak cermat dan kabur mengenai unsur perencanaan, bahwa jaksa menuntut umum mendakwakan terdakwa dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana yang berbunyi barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Namun uraian dalam surat dakwaan tidak menjelaskan secara konkret unsur dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana disyaratkan dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, yaitu bahwa dakwaan harus jelas, cermat, dan lengkap mengenai waktu, tempat, dan cara tindak pidana dilakukan. Jaksa hanya menyebut bahwa terdakwa menyimpan pisau lipat di jok motor dan kemudian membunuh korban tanpa menguraikan kapan niat membunuh itu muncul, di mana serta bagaimana rencana tersebut disusun. Perbuatan menyimpan pisau tidak serta-merta membuktikan adanya niat dan persiapan matang untuk melakukan pembunuhan. Dengan demikian, surat dakwaan menjadi kabur, obskur libel, dan tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Surat dakwaan kabur, obskur libel. Identitas barang bukti tidak jelas. Jaksa menyebut dalam dakwaan bahwa pelaku mengambil laptop, dompet, dan ponsel milik korban, namun tidak menjelaskan apakah pengambilan barang tersebut merupakan tindak pidana lain seperti pencurian, pasal 362 KUHP, atau merupakan bagian dari motif. Hal ini mengakibatkan uraian dakwaan menjadi tidak konsisten antara motif, akibat, dan perbuatan pidana yang dituduhkan. Selain itu, tidak dijelaskan pula waktu pasti dan urutan tindakan setelah korban dibunuh sehingga tidak dapat diketahui hubungan sebab-sebab akibat antara pembunuhan dan pengambilan barang. Keberatan material, unsur dengan rencana terlebih dahulu pasal 340 KUHP tidak terpenuhi. Berdasarkan uraian jaksa, perbuatan terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pembunuhan biasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Tidak terdapat fakta yang menunjukkan adanya rentang waktu yang cukup antara timbulnya niat dan pelaksanaan perbuatan untuk membuktikan adanya unsur rencana terlebih dahulu.
Terdakwa dan korban bertemu secara spontan di kos korban, kemudian terjadi percakapan yang berujung pertengkaran dan terdakwa langsung melakukan penusukan secara spontan. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut terjadi secara tiba-tiba, bukan hasil dari perencanaan yang matang sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP. Fakta bahwa terdakwa menyimpan pisau di motor tidak dapat serta-merta dianggap sebagai bentuk perencanaan pembunuhan karena pisau lipat tersebut dapat pula digunakan untuk keperluan sehari-hari. Motif iri dan ekonomi bukan bukti perencanaan. Jaksa mendalilkan bahwa terdakwa melakukan pembunuhan karena iri dan terlilit utang serta terinspirasi dari film Narko di Netflix. Namun motif bukanlah unsur tindak pidana, melainkan hanya latar belakang psikologis yang tidak membuktikan adanya perencanaan secara yuridis. Dalam unsur pasal 340 KUHP yang diperlukan adalah rencana matang dan waktu tenang sebelum pelaksanaan pembunuhan. Motif iri dan kesulitan ekonomi tidak membuktikan unsur tersebut. Dengan demikian, unsur perencanaan tidak terpenuhi secara hukum maupun fakta. 2. Permohonan. Berdasarkan uraian di atas, kami selaku penasihat hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi terdakwa penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum nomor registrasi perkara PDM garing 45 garis miring 2 garing 2024 PN Bandar Lampung batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk memperbaiki atau menyusun kembali surat dakwaan yang jelas dan cermat dan lengkap. 4. Membebankan biaya perkara ini kepada negara. Demikian eksepsi ini diajukan atas perhatian dan kebijaksanaan Majelis Hakim yang mulia. Kami ucapkan terima kasih. Bandar Lampung 9 Juni 2024. Hormat kami yang bertanda tangan. Kuasa hukum penggugat Jurulistan EPC SA dan partner. Pembacaan putusan selah. Putusan nomor 49 garis miring PID titik B garis miring 2024 garis miring PN Bandar Lampung. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa yang dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam perkara terdakwa nama lengkap Ayam, tempat tanggal lahir Lampung, umur tanggal lahir 23 tahun, tanggal lahir 12 Januari 2001. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung, agama Islam, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Prodi Bahasa Sanskerta. Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Februari 2024. Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh penyidik sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai 24 Februari 2024. Perpanjangan penuntut umum sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan 4 April 2024. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bandar Lampung sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan 4 Mei 2024. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Bandar Lampung sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan 3 Juni 2024. Penuntut umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan 20 Juni 2024. Terdakwa menggunakan haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum, Jurulistan EPC SA dan partner. Menimbang tentang eksepsi penasihat hukum terdakwa bahwa pada persidangan tanggal 9 Juni 2024, penasihat hukum terdakwa telah mengajukan eksepsi atau nota keberatan pada pokoknya berisi 1. Keberatan formil, dakwaan tidak cermat dan kabur, khususnya mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu dalam pasal 340 KUHP dan kejelasan identitas barang bukti. 2. Dakwaan obskur libel karena tidak konsisten antara motif, perbuatan, dan tindak pidana. 3. Keberatan material khususnya bahwa unsur perencanaan pembunuhan tidak terpenuhi. Bahwa terhadap eksepsi tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada sidang berikutnya mengajukan tanggapan dan yang pada pokoknya menyatakan 1. Surat dakwaan telah disusun sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP. 2. Untuk rencana terlebih dahulu telah diuraikan dalam kronologis dakwaan primer. 3. Perihal terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana dalam materi pembuktian bukan alasan untuk membatalkan surat dakwaan. 2. Pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang eksepsi formil. Majelis mempertimbangkan bahwa sesuai pasal 143 ayat 2 KUHP,
Surat dakwaan harus 1 cermat, 2 jelas, 3 lengkap mengenai waktu, tempat, cara perbuatan dilakukan. Majelis telah memeriksa surat dakwaan dan berpendapat. 1. Jaksa telah menguraikan waktu, tempat, dan cara dilakukannya perbuatan secara rinci. 2. Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, majelis berpendapat bahwa uraian dakwaan telah menggambarkan adanya penyimpanan pisau, pembelian pisau sebelumnya, dan tindakan-tindakan yang menurut penuntut umum menunjukkan perencanaan. Majelis berpendapat bahwa apakah unsur itu terbukti atau tidak merupakan ranah pembuktian, bukan alasan untuk menyatakan dakwaan kabur. Dengan demikian, eksepsi mengenai dakwaan tidak cermat dan kabur tidak beralasan menurut hukum. Tentang dakwaan kabur mengenai barang bukti, majelis menilai bahwa penyebutan pengambilan laptop, ponsel, dan dompet korban merupakan bagian uraian pembuatan dan bukan harus berdiri sebagai bentuk tindak pidana lain. Jaksa penuntut umum tidak diwajibkan untuk memasukkan seluruh perbuatan sebagai dakwaan terpisah. Majelis berpendapat bahwa dakwaan telah menggambarkan rangkaian perbuatan secara logis dan dapat dipahami sehingga tidak abskur. Keberatan material. Majelis mempertimbangkan bahwa keberatan mengenai terpenuhi tidak unsur perencanaan, apakah pembunuhan dilakukan spontan atau direncanakan, motif ekonomi atau iri hati, adanya inspirasi film, merupakan pokok perkara yang baru dapat dinilai setelah pemeriksaan saksi, ahli, barang bukti, dan terdakwa di persidangan. Dengan demikian, keberatan material tidak dapat diputus pada tahap eksepsi. Kesimpulan, majelis hakim berpendapat bahwa 1. Surat dakwaan telah memenuhi syarat formil dan material sebagaimana pasal 143 KUHP. 2. Eksepsi penasihat hukum terdakwa tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak. Mengadili. 1. Menolak eksepsi nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor registrasi perkara PDM 46-SOP.1-06-2024 telah memenuhi syarat formil dan material sehingga sah menurut hukum. 3. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara dengan agenda pembuktian. 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan. Demikianlah putusan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung pada hari Senin tanggal 12 Juni 2024 oleh Fandi Abdillah SH sebagai Hakim Ketua, Evander Relan Butar-Butar SH MH, dan Ervan Afandi SH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Juni 2024 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para hakim anggota tersebut dibantu oleh Amir Hamir SH, panitia pengganti, serta dihadiri oleh Jeruli Sitania PC SH, penuntut umum dan terdakwa. Surat tuntutan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung nomor registrasi perkara PDM 46-SOP.1-06-2024. Pendahuluan. Majelis Hakim yang terhormat, saudara penasihat hukum yang kami hormati, hadirin sidang yang kami muliakan, perkenankanlah kami mengajak para hadirin untuk memanjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini dapat mengikuti persidangan dalam keadaan sehat. Persidangan perkara atas nama terdakwa Ayah yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Bandar Lampung telah melalui proses persidangan. Suatu proses persidangan yang ini tidaklah berarti apa-apa dibanding dengan ditemukannya kebenaran material dari proses persidangan ini. Selama proses persidangan berlangsung telah muncul sebagai perbedaan pendapat, khususnya terjadi antara jaksa penuntut umum dengan tim penasihat hukum. Namun demikian, karena perbedaan pendapat itu mempunyai tujuan yang sama, yakni mencari dan menemukan kebenaran material, maka perbedaan pendapat ini merupakan tambahan pembendaharaan pengetahuan dan pengalaman kita semua dalam mencari dan menemukan suatu kebenaran. Majelis Hakim yang terhormat, saudara penasihat hukum yang kami hormati, hadirin sidang yang kami muliakan. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yang memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa Ayam, tempat lahir Lampung, umur 23 tahun, tanggal lahir 12 Januari 2001, jenis kelamin laki-laki,
kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung, agama Islam, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Prodi Bahasa Sanskerta, pendidikan SMA. Status penangkapan dan penahanan. 1. Penangkapan tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan 5 Februari 2024. Penahanan oleh penyidik tanggal 5 Februari 2024 sampai 24 Februari 2024. Diperpanjang oleh penuntut umum tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan 4 Februari 2024. Diperpanjang oleh PN1 tanggal 5 April 2024 sampai dengan 4 Mei 2024. Perpanjang Pengadilan Negeri 2 tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan 3 Juni 2024. Berdasarkan surat penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Bandar Lampung nomor 49-PD-B-2024 Pengadilan Negeri Bandar Lampung tertanggal 12 Januari Juni 2024, terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut. Primer, bahwa terdakwa Ayam pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat pada kamar kos milik korban Bebek di Jalan Dahlia nomor 23 Kecamatan Kedaton Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara, melakukan tindak pidana barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Diancam dengan pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa Ayam dengan cara sebagai berikut. 1. Bermula pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, terdakwa Ayam datang ke kosan korban untuk berkunjung seperti biasa, di mana saat itu berbincang-bincang di kamar kos. Setelah beberapa saat, terdakwa Ayam berpura-pura hendak pulang, namun saat itu terdakwa yang sudah menyimpan pisau lipat di saku celana milik terdakwa Ayam. Ketika korban berdiri untuk mengantar terdakwa Ayam ke pintu, terdakwa Ayam langsung mengeluarkan pisau dan menusuk ke arah dada korban. Saat itu korban sempat melawan dan menggigit tangan terdakwa Ayam. Kemudian terdakwa Ayam kembali menusuk bagian leher dan dada korban beberapa kali, hingga korban jatuh tersungkur dan meninggalkan di tempat setelah terdakwa Ayam menusuk korban. 3. Bahwa setelah korban tidak bergerak lagi, terdakwa Ayam panik. Terdakwa Ayam kemudian mengambil plastik besar, spray dan beberapa pewangi ruangan di kamar korban. Terdakwa Ayam membungkus tubuh korban dengan plastik dan spray itu lalu menaburi pengawet dan pewangi agar tidak menimbulkan bau. Setelah itu terdakwa Ayam meninggalkan kos dengan membawa laptop dan ponsel dompet milik korban. Bahwa terdakwa Ayam mendapat ide melakukan perbuatan pembunuhan terhadap korban di mana terdakwa Ayam menonton serial Narko di Netflix beberapa hari sebelumnya. Dalam film itu ada adegan pembunuhan dengan cara menyembunyikan mayat. Terdakwa kemudian langsung berpikir untuk melakukan hal serupa supaya jasad korban tidak cepat membusuk dan tidak tercium. Perbuatan terdakwa Ayam sebagaimana telah diatur diancam dengan pidana pasal 340 KUHP. Subsidiar, bahwa terdakwa Ayam pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat pada kamar kos milik korban Bebek di Jalan Dahlia Kecamatan Kedaton Bandar Lampung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara, melakukan tindak pidana barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Perbuatan tersebut dilakukan terhadap terdakwa dengan cara sebagai berikut. Bermula pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2024 sekitar 20.00 WIB, terdakwa Ayam datang ke kos korban untuk berkunjung seperti biasa, di mana saat itu kami berbincang-bincang di kamar korban. Setelah beberapa saat, terdakwa Ayam berpura-pura hendak pulang, namun saat itu terdakwa yang sudah menyiapkan pisau lipat di saku celana milik korban milik terdakwa Ayam. Ketika korban berdiri untuk mengantar terdakwa Ayam ke pintu, terdakwa Ayam langsung mengeluarkan pisau dan menusuk ke arah dada korban. Saat itu korban sempat melawan dan menggigit tangan terdakwa Ayam. Kemudian terdakwa Ayam kembali menusuk bagian leher dan dada korban beberapa kali hingga korban jatuh tersungkur dan meninggal di tempat. 2. Bahwa motif terdakwa Ayam melakukan pembunuhan terdakwa di mana saat itu terdakwa Ayam merasa iri dengan korban
karena dia hidupnya lebih mapan, sering dapat uang dari keluarganya dan baru saja membeli laptop baru. Sementara terdakwa Ayam sedang terlilit hutang pinjaman online dan belum bisa membayar kos. Saat ini terdakwa juga sedang tertekan dan tidak punya uang, sehingga saat itu membuat terdakwa Ayam melakukan pembunuhan terhadap korban. Bahwa setelah korban tidak bergerak lagi, terdakwa Ayam panik. Terdakwa Ayam kemudian mengambil plastik besar, spray, dan beberapa pewangian di ruangan kamar korban. Terdakwa membungkus tubuh korban dengan plastik dan spray lalu menaburi pengawet agar pewangi agar tidak menimbulkan bau. Setelah itu terdakwa Ayam meninggalkan kos dengan membawa laptop, ponsel, dan dompet korban. Perbuatan terdakwa Ayam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP. Fakta-fakta yang dituangkan di persidangan berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi, ahli, barang bukti, keterangan terdakwa, dan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut. 1. Korban bebek umur 19 tahun ditemukan meninggal di dalam kamar kos pada 2 Februari 2024 dengan luka tusukan berulang di leher dan dada. 2. Terdakwa Ayam 23 tahun adalah orang terakhir yang bersama dengan korban sebelum meninggal. 3. Terdakwa membawa pisau lipat yang telah ia simpan sebelumnya di jok motor dan pisau tersebut digunakan untuk menikam korban secara berulang-ulang. 4. Setelah korban meninggal, terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa laptop, MacBook, dompet, dan ponsel. 5. Terdakwa berusaha menyembunyikan jasad korban dengan membungkus plastik besar, spray pengawet, dan wewangian. 6. Motif pembunuhan adalah iri hati, permasalahan ekonomi, serta terdakwa mengaku terinspirasi film Narcos. 7. Terdakwa berpura-pura hendak berpulang, lalu secara tiba-tiba menikam korban tanpa didahului pertengkaran. Analisa yuridis. 1. Untuk unsur pasal 340 KUH pembunuhan berencana. A. Barang siapa unsur ini terpenuhi oleh terdakwa Ayam, subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. B. Dengan sengaja terdakwa dengan sadar membawa pisau yang sebelumnya disiapkan, kemudian menusukkan pisau berulang kali ke tubuh korban dengan tujuan menghilangkan nyawa korban. C. Dengan rencana terlebih dahulu terbukti dari terdakwa telah menyimpan pisau di jok motor sebelum datang ke kosan korban. Terdakwa mengambil pisau, memasukkan ke saku, dan berpura-pura hendak pulang sebelum melakukan penyerangan korban. Terhadap jeda waktu yang cukup antara persiapan dan pelaksanaan sehingga memenuhi doktrin Forbeck-Trine Reid. D. Merampas nyawa orang lain. Perbuatan terdakwa merupakan menusuk korban pada bagian vital leher dada secara berulang menyebabkan korban meninggal dunia. Kesimpulan, seluruh unsur pasal 340 KUHP telah terpenuhi. 2. Unsur pasal 338 KUHP pembunuhan biasa karena bab dakwaan primer telah terbukti Anelisi hanya sebagai penguat. A. Barang siapa dipenuhi oleh terdakwa Ayam. B. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain, menusuk korban dengan pisau pada bagian vital secara berulang, menunjukkan kesengajaan. C. Mengakibatkan matinya orang lain, korban bebek meninggal dunia akibat luka tusukan fatal. Kesimpulan, unsur pasal 38 KUHP terpenuhi, namun tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dakwaan primer telah terbukti. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal-hal yang memberatkan. 1. Perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa korban secara kejam dan tidak manusiawi. Terdakwa melakukan pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu. 3. Terdakwa berusaha membunyikan jasad korban dan menghilangkan jejak. 4. Terdakwa mengambil barang-barang korban setelah membunuhnya. 5. Perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan mendalam bagi keluarga korban. 6. Terdakwa berupaya menghilangkan bau jasad dengan pengawet dan wewangian, menunjukkan kesadaran atas perbuatan kejahatannya. Hal-hal yang meringankan. 1. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. 2. Terdakwa belum pernah dihukum. 3. Terdakwa mengakui perbuatan dan menyesal. Tuntutan. Berdasarkan uraian di atas, jaksa penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung untuk menjatuhkan putusan. 1. Menyatakan terdakwa Ayam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana mati. 3. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah pisau lipat, 1 unit laptop MacBook, 1 buah dompet, 1 unit ponsel, plastik besar, spray pengawet dan wewangian untuk dirampas dan dimusnahkan. 4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa. Penutup. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan batin dan keteguhan iman kepada Majelis Hakim Pengadilan Bandar Lampung
dalam memutuskan perkara ini. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan pada sidang hari ini. Bandar Lampung, 14 Juni 2024. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung bertanda tangan di bawah ini. Jurulistan EPSI SH NIM 041946 Demikian video pembuatan praktik peradilan pidana yang saat ini saya buat. Mohon maaf atas jika ada kesalahan dalam pengucapan kata-kata. Terima kasih.